Nantinya Pak Ganjar, Pak Anies masuk putaran kedua kan kita bersaingnya lebih enak. Betul, betul. Kalaupun Pak Anies masuk atau Pak Ganjar dengan Amin. Prabowo ya Amin dan kita kabul. sudah. Ya, Amin dan aminin tuh. kabul. Amin. Amin dan kabul. Cuma Jadi saya yang mau masuk tadi mau Anies merubah. dan Ganjar. Tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara. Nah ini keren. Ini keren. Ini bisa diulang. Saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Halo Sobat DN, ketemu lagi kita di Mimbar Bebas Diskursusnet. Ini boleh dibilang special edition karena kita akan mengulas debat capres pertama yang digelar KPU pada 12 Desember 2023. Tapi yang bikin berbeda adalah kita lebih berfokus pada reaksi para pihak. Jadi kita akan hadirkan para pihak itu untuk mengulasnya. Jadi Sobat DN, inilah Mimbar Bebas Special Edition Debate Reaction. Ini sekarang saya perkenalkan para pihak yang tadi saya sebut-sebut itu ya. Ada yang pertama Bang Faisal Assegaf, pakai Z pasti kan? Iya, pasti. Saya hafal banget pakai Z itu. Beliau adalah orang lebih kenal sebagai kritikus politik. Ya, Tapi nampak-nampaknya merapatnya ke kubu Anies ya. ya dibilang nyerempet-nyerempet ke Anies. Di struktur tim pemenangannya nggak ada. Tidak ada. Oke. Independen. Tapi udah kelihatan warnanya sekarang jadinya kan. Ada satu lagi. Pendukung perubahan. Ada satu lagi Bung Tama S. Langkun. Beliau kita lebih kenal sebagai pernah bergiat betul di Indonesian Corruption Watch ya. Betul sekali. Tapi sekarang merapat ke kubunya Ganjar Ganjar Mahfud. Pranowo. Ada Sebagai sur- jubir, sebagai wakil direktur hukum dan kajian, Keren. ikut juga dalam Dewan Pakar. Jadi Luar biasa. ini baru Kita- ini resmi banget kalau yang kita ini. di TPN. Ini paket Kira-kira lengkap. begitu. Ini resmi banget nih. Ada surat formalnya kalau ini kan. Ada Ya, karena SK-nya kita ini. yakin apa yang kita perjuangkan. Kira-kira begitu. Sudah waktunya tamat seperti itu. Ya udah, kita sebenarnya mengundang satu orang lagi Tapi kabur. yang saya nggak tahu alasannya apa ya. Tapi sudah kita tunggu pada jam yang harusnya kita mainkan. Dari Tapi kubu karena belum Prabowo. datang dari kubu Prabowo Gibran. Hmm. Mudah-mudahan itu tidak mengurangi nilai Nih. siniar yang kita coba mainkan hari ini ya. Kita mulai aja nih ya, abang-abang berdua nih. Bahwa KPU itu pada debat capres pertama itu memainkan isunya adalah, temanya adalah pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Itu ya. Jadi memang itu yang dimainkan waktu debat capres pertama itu. Saya pasti abang-abang berdua nonton ya debat yang diselenggarakan itu kan, atau malah ada di sana hadir langsung malam enggak, minggu kalau debat. kita nobar, kebetulan Oh. ada stasiun TV yang ngundang, kita nonton dan berdebat, pradebat, nonton bareng pasca debat. Jadi dari jam 5 sampai jam setengah 12 malam. Waduh kencang itu. Kalau saya nggak nonton. Saya Tapi- menyimak rakyat yang menonton. Lebih Oh, fokus kepada itu. Iya. Melihat Jadi, reaksinya ya Bang ya. Posting-postingan Dan yang muncul, potongan-potongan video. potongan-potongan Oh. itu. Karena memang apa yang mereka tangkap ya kan. Pertanyaan saya pertama, untuk filter aja dulu nih. Biasanya debat yang digelar oleh KPU itu biasanya pagi-pagi sudah disikapi dengan skeptisism oleh kebanyakan orang di luar. Karena biasanya secara tradisi itu kisi-kisi pertanyaannya dibocorin tuh ke para capres. Jadi yang dibilang nggak seru lah gitu kan. Tapi mungkin aja abang berdua ngelihat ada yang lain di debat yang digelar KPU pertama di 12 Desember itu waktu itu. Adakah pengamatan yang mungkin berbeda itu? Atau secara umum gimana impresi abang berdua terhadap lat debat capres pertama? Dari siapa? Bang Ya Faisal dulu. saya kira begini dulu bahwa kalau kita bicara soal culture dari peta konstitusi kan bergeser setelah reformasi itu memang kandidat presiden itu punya ruang debat capres. Sesuatu yang diperkenalkan tidak terjadi pada era rejim Orde Lama atau Orde Baru. Kemudian rakyat kenapa skeptis, pesimis? Karena memang catatan pilpres yang dihasilkan oleh era reformasi itu hampir semua perdebatan itu kan tidak mengerucut pada kebijakan yang mereka ucapkan.
tidak terbukti satu demi satu janji-janji yang diperdebatkan itu fokus. Itu terjadi pada era SBY dan era Jokowi, hampir 80%. Semua hasil debat yang diumumkan tidak terbukti menghasilkan konsistensi. Nah, orang kemudian pesimis. Apalagi yang muncul ini kan Prabowo dengan mengcopy paste satu tujuan bahwa untuk melanjutkan kekuasaan Jokowi. Ya. Maka ketika orang berbicara menonton debat capres hari ini, fokus mereka pada Ganjar sama Anies. Karena ada value di sana, ada suara-suara kritis, ada pergolakan batin yang ingin mereka sampaikan secara efektif lewat forum yang strategi karena disorot oleh jutaan orang. Bukannya Tetapi Ganjar kalau juga ingin melanjutkan kebijakan Pak Jokowi? Kalau saya lihat semalam kan tidak. Misal nanti kita masuk ke dalam poin-poin publik dikagetkan. Ini saya bicara sebagai kritikus ya, netral dulu. Jadi bangunannya di ruang publik. Nah, Ganjar itu kan misal menanyakan kepada yang masih memiliki otoritas, misal Pak Prabowo. Seolah-olah yang ditangkap publik, Ganjar menanyakan kepada orang yang diduga membunuh aktivis, di mana kuburannya. Nah itu menjadi ramai hari ini kan diperbincangkan di berbagai media sosial. Kalau sudah dalam seperti itu saya kira bukan lagi debat, tapi satu pertarungan psikologi politik. Semacam saya datang ke sini untuk mengatakan dan Anda sampaikan kepada Jokowi. Saya menanyakan kubur korban aktivis yang diculik dan alamat atau address itu kepada pihak yang diduga selama bertahun-tahun itu adalah Prabowo. Kalau dalam konteks ini saya lihat bukan lagi debat, tapi mengkonfirmasi. Begitu juga ada rangkaian letupan-letupan dari semangat perubahan yang didukung oleh Pak Anies kan. Di mana mempertanyakan kasus kilometer 50, Rempang. Nah ekspresi itu bukan masuk ruang debat. Karena itu kalau mau turunkan secara visi dalam konteks HAM, penegakan hukum, dia sudah melampaui. Dia menyuarakan rasa ketidakadilan dari pergolakan realitas masyarakat. Nah bagaimana yang ditangkap oleh publik? Kalau saya melihat rakyat itu hanya disibukkan dengan lelucon-lelucon joget dari Gibran dan orang berharap debat capres ini lebih banyak gemoy kan, tapi agak sedikit ditampilkan oleh Prabowo. Jadi ada semacam ruang di mana ada kesamaan pandangan dari Ganjar dan Anies memanfaatkan forum debat untuk menghardik produk politik yang disebut Prabowo dan Gibran itu. Jadi Itu yang saya tangkap dari efek. Hanya ada satu Mas Ingsan. Kalau kita bicara soal elektabilitas, kan belum ada parameter. Belum ada satu instrumen dari debat yang mereka sajikan. Sejauh mana mampu mempengaruhi pilihan rakyat. Nah, kita tunggu nanti. Sesudah debat ini, apakah ada data-data survei yang bisa membuat misal Anies melampaui Prabowo, misalnya Ganjar lebih naik, tidak berada pada posisi tertekan. Atau jangan sampai kemudian realitas politik dalam perbincangan publik di mana pilihan-pilihan orang sudah berkesimpulan Prabowo hanya berjuang untuk mempertahankan sisi yang status quo yang semakin merosot, tapi dimanipulasi oleh mobilisasi survei yang berbeda dengan realitas panggung capres. Ya kan? Nah untuk objektivitasnya saya pribadi menunggu itu data survei. Di sisi lain juga begini Mas Iksan, izinkan juga ketika semua pihak mengatakan ada sekitar 28-30% pihak yang masih kritis tidak memilih pada semua calon, itu juga disuarakan. Nah saya mencoba mewakili kesadaran kelompok kritis oposisi. Menurut saya debat ini juga hal biasa saja dari sisi oposisi ya. Bahkan saya mematikan TV dan mencoba menangkap kawan-kawan yang berada dalam sikap kritis oposisi. Karena harus diingat, kalau bicara soal neraca isu dan prioritas isu, oposisi terlalu jauh melebihi debat capres. Ada dua isu strategi yang mereka terus gulirkan di tengah situasi dinamika election. Pertama adalah meminta Jokowi dilengsarkan. Kedua adalah menolak pemilu curang. Kalau pemilu curang ini dipertahankan dan partai-partai diam, mereka tidak mau masuk. Mereka menganggap buat apa kita ke TPS
kita ikut debat capres, tapi nanti suara kita akan dihabisi oleh tangan-tangan kekuasaan atau kelompok-kelompok bandar politik. Jadi kualitas di ruang publik. Debat capres ini belum mewakili kelompok suara kritis oposisi yang selama ini memandu gerakan perubahan. Jadi cuman melihat debat yang diselenggarakan Iya. KPU itu sekadar prosedur demokrasi ya. Prosedur, ini cuma proposal yang kalau saya tangkap maksudnya itu kan untuk bagaimana memanggungkan produk dari kekuasaan yang disebut Prabowo, memanfaatkan situasi untuk kemudian mengklarifikasi isu-isu salah satu masalah HAM dan lain-lain. Itu kan, kalau saya baca itu. Sementara dari kubu Ganjar maupun Anies, forum itu juga digunakan untuk menegaskan sikap. Dan terbaca di sana, pelan-pelan Ganjar itu ingin menarik dari kentalnya lingkaran kekuasaan menuju sikap yang kritis. Karena ada sekian persen kan yang belum memilih. Sementara Anies menancapkan harapan ketegasan bahwa saya tidak main-main, saya sungguh-sungguh. Tapi saya harus bicara objektif. Ketika mewakili kelompok di luar arena pilpres itu, ada namanya lokomotif perubahan yang disebut oposisi. Isunya udah terlalu jauh. Mereka mendesak Jokowi dilengsarkan. Penjarakan Jokowi. Pemilu curang. Harus pemilu tanpa Jokowi. Nah, bagaimana suara oposisi itu yang kental dengan nuansa perubahan masuk ke arena capres. Itu yang di situ kita melihat bahwa ada semacam pagar yang dibuat oleh kekuasaan. Sehingga tema-tema itu dipilih hanya dalam rangka formalistik tadi. Padahal kalau di Amerika itu, misal debat di beberapa calon presiden, isu-isu yang menonjol kan ditangkap oleh panitia pembuat debat. Mereka melihat neraca isu hari ini apa, selama sekian tahun, selama sekian bulan. Yang sangat menonjol di media sosial itu penjarakan Jokowi, turunkan Jokowi, pemilu ini curang, dikuasai oleh oligarki. Para capres itu harus bicara isu-isu yang mewakili neraca pertentangan asumsi politik. Ini isu yang saya bicara. Kan menarik kalau misalnya Pak Ganjar atau Pak Anies kan di kubu yang sekarang ini mengambil pada sikap berhadapan dengan Jokowi. Menanyakan langsung ke Prabowo. Anda sebagai Menhan, kalau pemilu ini amburadul kacau, terjadi people power, apa sikap Anda? Karena Prabowo ini kan mendekat pada asumsi masa lalu dia yang sering disebutkan tidak lepas dari isu kudeta. Jangan-jangan situasi ini dibikin blunder, masuk putaran 1 udah kacau, putaran kedua tambah kacau, maka putaran ketiga itu ada kalkulasi politik lain. Memanfaatkan kekacauan, posisi dia Menhan, bisa ini diambil alih. Terlebih mobilisasi partai-partai besar yang dekat di lingkaran kekuasaan, itu dibaca oleh kelompok oposisi. Ini jangan-jangan jalur formal yang menimbulkan non-elektoral. Dan itu hampir semua memberikan argumentasi yang kuat. Jadi kalau kita mau bicara kualitas dalam konsolidasi opini yang strategi dan neraca isu-isu yang substansial, maka tidak boleh memagari realitas itu. Tidak boleh membungkam, tidak boleh memberangus faktor-faktor yang menjadi dominan di dalam perbincangan halayak orang banyak. Kira-kira seperti itu, Mas. Oke, sekarang Bung Tama. Ya. Pertanyaan saya itu ya. Ya. Jangan terlalu panjang-panjang dulu. Ya. Gimana, Posisi atau signifikansi helat debat capres yang digelar oleh KPU yang pertama itu. Ya. Yang pertama kalau menurut saya demokrasinya hadir. Di luar dari ekspektasi kita bahwa ini akan jadi formalitas aja. Ini sudah jadi pertanyaan yang kayaknya bakal normatif. Tapi enggak. Malam itu enggak. Saya melihat bahwa di antara para kontestan, para capres-capres ini, itu dia saling serang. Bahkan saya melihat ada kecenderungan. Kubu nomor 1 dia lebih agresif gitu ya, menyerang. Begitu mulai langsung menyerang. Kubu nomor 2 lebih banyak bertahan. Kubu nomor 3 dia sesekali menyerang, tapi lebih banyak fokus pada apa yang dia sampaikan. Jadi saya melihat nomor 3 lebih cool, lebih santai, dan kesannya lebih merakyat. Tapi meskipun demikian, ini menarik ya, karena memang di antara mereka itu saling tanya, dan itu sudah masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya sifatnya substansi, gitu ya. Justru saya berharap kalau di starting pertamanya sudah keras seperti ini, sudah seru seperti ini, ke depan ini makin seru. Kita mau tunggu juga yang cawapres kayak gimana, ya kan? Kita pengen nonton juga. Mudah-mudahan gak kalah seru sama yang sekarang.
Nah ini menurut saya Jangan menarik. sampai kabur. Iya seru. Jadi saya menangkap itu. Jadi memang demokrasinya hadir dan kemudian ya di antara mereka saling bertanya yang sebetulnya sudah lebih ke identik. Sebenarnya sudah sedikit nyerempet pertanyaan tersebut ke rekam jejak. Ya misalnya ketika ngomongin soal Anies, ya waktu di Jakarta ngomongin polusi, you ngapain? Waktu bicara soal Pak Prabowo, soal HAM, you mau gimana? Kan gitu. Nah jadi memang ini sudah masuk ke hal yang sifatnya memang dalam, tapi memang waktunya terbatas. Itu yang kemudian tidak bisa saling eksplor jauh lebih dalam hal-hal yang kemudian substansi. Dan saya juga percaya di antara para capres-capres tersebut juga itu belum semuanya mengeluarkan visi misi yang mereka punya. Gitu. Mungkin itu, Mas. Anda melihat nggak atau setuju atau nggak ketika saya bilang bahwa para capres yang bertiga kemarin di panggung itu masih terlalu memberikan penghormatan yang berlebihan kepada capres yang lain, sehingga ketika pertanyaan itu harusnya lebih keras, yang muncul ya cuma begitu aja. Ya, memang kita masih mensinyalir ada etika di situ. Meskipun di antara mereka juga sudah mulai saling serang, ya. Ya, ketika kemudian nomor 1 dan nomor 2 sibuk tagih janji, ya kan dulu lu jadi kasarnya ya. Lu jadi gubernur tuh gara-gara gua. Terus lu mau bilang demokrasi yang nggak ada? Enggak, lu jadi gubernur, dibalas sama yang nomor 2. Kata nomor 1 bilang gini, bukan soal gubernurnya ya. Gue juga tahu ada orang yang capek jadi oposisi karena nggak bisa bisnis, kira-kira begitu. Nah itu kan sudah sifatnya sudah serang ke ke histori mereka yang itu nggak ada dalam materi debat, nggak ada itu ngomongin soal apa betul. Pak Prabowo pernah bilang saya udah capek jadi oposisi dan gara-gara oposisi nggak bisa bisnis. Kan saya nggak dengar tuh dalam visi misi yang kemarin dibacakan, gitu kan? Nah itu menurut saya salah satu juga yang mungkin perdebatan-perdebatan yang lahir ya, ketika kemudian orang-orang yang akan mengejar posisi nomor 1 di negeri ini itu diberikan ruang untuk saling berdebat. Bu Faisal, apakah melihat etika ketimpangan itu masih kental sehingga mungkin harusnya bisa lebih keras mungkin di negara demokrasi yang lain yang lebih gawat gitu kalau nyerang gitu lawan politiknya? Saya menikmati uraian dari Bang Tama, kawan-kawan yang kebetulan berada dalam struktur tim pemenangan. Memang bahasanya kan dalam koridor seperti itu. Maka tadi saya mohon izin berbicara dalam ketika berbicara politik itu kan tidak lepas dari realita. Betul. Dan kemudian apa sih yang menjadi perbincangan substansi dari rakyat? Hampir 10 tahun ini rakyat cemas dengan kekuasaan Jokowi. Maka gelora menggunakan semangat menggunakan jalur elektoral itu digunakan secara maksimal menghadirkan calon pemimpin yang bisa menjawab. Nah, saya kalau dalam posisi misal ya dituding oleh banyak pihak dan itu saya akui saja di kubu Pak Anies ya saya banyak memberi karena dia mengambil isu perubahan. Maka saya tidak menemukan ruang pertentangan dengan Ganjar yang sudah mendekat ke orbit oposisi dan perubahan. Iya kan? Sebenarnya dan dalam beberapa tulisan saya itu ternyata terbukti di panggung Pilpres itu walaupun ada saling kedip dalam rangka menanyakan sedikit perbedaan, tapi kan atmosfernya mereka marah berhadapan dengan produk kekuasaan yaitu Prabowo dan Ganjar. Tetapi begini, yang menjadi masalah misal, saya lihat tidak substansi diskusi ini. Bagusnya tuh Ganjar atau Jokowi, Anies datang dengan menyodorkan data. Sumber kekayaan alam kita nikel, emas, tambang, timah dan lain-lain. Kalau diakumulasikan dalam perhitungan yang matematik itu jumlahnya misal 500.000 triliun. Diumumkan ke rakyat. Ya, atau 200 triliun. Maka mereka bisa mengoptimalkan kekayaan alam yang langsung dilihat oleh rakyat itu untuk listrik gratis, ya kan, pendidikan gratis, kesehatan gratis, segala aktivitas ekonomi yang membebani rakyat itu digratiskan. Nah, pada konteks itu maka hadir di sana pertarungan dalam perdebatan yang substansi. Tapi kalau berbicara rangkaian peristiwa itu kan curhat politik saja. Semua kan punya masalah. Bisa saja Anies itu tergelincir jatuh dari panggung kemudian orang bilang wah itu sudah azab politik tanda-tanda ini kan. Apa segala macam. Begitu juga Ganjar salah bicara, tiba-tiba menyerang Ibu Megawati, kemudian digoreng. Itu tidak ada hubungan dengan perubahan hidup nasib rakyat. Jadi mereka mudah-mudahan saya usulkan
di Pilpres berikutnya menyodorkan di wilayah timur itu kekayaan berapa banyak dalam kalkulasi ekonomi. Kemudian Sumatera dan Jawa. Bagaimana problem populasi 140 juta yang sangat padat mendiami wilayah Pulau Jawa. Yang hanya 7% dari total luas Indonesia. Itu masalah-masalah yang urgen. Apa kiat-kiat? Dan di situ perdebatan akan masuk ke orbit peradaban. Tapi kalau bicara misal pelanggaran HAM, isu-isu lain, Pak Anies dan Pak Ganjar itu bisa datang ke Komnas HAM. Karena selain mereka berdebat sebagai calon presiden, mereka masih ada dalam kapasitas sebagai warga negara yang diberikan undang-undang untuk menegakkan hukum. Nah, masa pemerintahan ini masih 1 tahun. Kalau ada kesamaan masalah di antara cara pandang ya, antara Ganjar dan Anies, menurut saya usai debat mereka datang ke kantor polisi melaporkan Prabowo. Mereka laporkan Prabowo di Komnas HAM. Karena pertanyaan-pertanyaan mereka itu kan bukan lagi meragukan, menegaskan kecemasan publik, apalagi menanyakan soal kuburan. Jadi gunakan juga hak mereka sebagai warga negara, mereka tunjukkan kepada rakyat, bukan sekedar debat. Usai debat mereka datang ke kantor-kantor penegakan hukum, laporkan. Di situ rakyat melihat keseriusan. Jadi semua ini masih dalam retorika yang dikemas untuk menjaga stabilitas politik, untuk menarik daya election. Kalau substansi tidak, saya harus jujur mengatakan semua yang dimunculkan oleh 3 kandidat ini kalah dengan rakyat yang lebih percaya kepada oposisi. Mendesak Jokowi harus dimakzulkan. Jokowi kalau turun dari kekuasaan dia harus dimintai pertanggungjawaban. Nah, bagaimana mereka men-take over aspirasi yang kuat dan dipercaya oleh rakyat seperti itu? Mungkin di ruang yang akan datang. Nah, ini segala uraian, description dari Bang Faisal. Gimana Bung Tama? Diiyain atau saya nggak pengen ngomong di amin ya, terus saya dianggap partisan lagi. Kadang-kadang ada yang bilang amin, ada yang bilang kabul. Dikabulin apa enggak? Ada yang bilang amin. Tapi intinya begini Mas, apa yang jadi gagasan yang kemudian disampaikan oleh Bang Faisal tadi betul memang harus masuk ke wilayah yang substantif. Tapi saya rasa perdebatan kemarin akan mengarah ke sana. Misalnya kalau kita bicara soal kekayaan alam kan tentu saja perdebatan tidak di chapter hari pertama ini. Mungkin ada 2, 3, 4 atau sesi 5 nanti. Nah hari ini memang kemarin malam itu fokusnya pada HAM, penegakan hukum, hukum, HAM, anti korupsi, terus kemudian pemerintahan dan demokrasi. Jadi memang di situ poinnya. Nah terkait dengan yang tadi Bang Faisal sampaikan, bahwa ketika kemudian bicara soal kekayaan, penyelamatan kekayaan negara, tentu kan juga dilihat dari perspektif pemberantasan korupsi seperti apa. Nah kemarin masing-masing pasangan calon memang tidak begitu jelas menggambarkan, kecuali Mas Ganjar Pranowo. Mas Ganjar jelas dia bilang, ada korupsi miskinkan, ada korupsi kita kembalikan aset hasil kejahatannya. Kita sampaikan sama dia, jadi tidak hanya serta-merta menghukum aja, tapi kalau ada kerugian negara gimana caranya biar bisa itu dikembalikan. Nah itu yang menurut saya stressing point dari Mas Ganjar. Tahapannya seperti apa? Nah kalau bicara tahapan, kita butuh durasi yang lebih lama. Tapi secara prinsip, ada banyak regulasi yang kita perbaiki, ada banyak komitmen penegak hukum yang harus kita benahi, yang pada intinya adalah, kalau ada perkara korupsi, jangan lupakan perampasan asetnya. Kalau misalnya kerugian negara katakanlah 200 triliun se-Indonesia, 40 triliun misalnya se-Indonesia, katakanlah demikian. Itu bisa menjadi berapa sekolahan, bisa menjadi berapa puskesmas. Nah jadi dia mengkonversi itu karena memang Mas Ganjar dalam penjelasannya meskipun temanya soal hukum, soal pemberantasan korupsi, tapi dia mengawali dari perjalanan dia pada kampanye hari pertama. Ada yang dari Sabang, ada yang dari Merauke. Nah itu sebetulnya Prof. Mahfud maupun Mas Ganjar itu berusaha mengambil aspirasi masyarakat. Yang pada intinya bagian manakah yang ini ternyata masalah hukum, yang ini masalah korupsi. Nah dia coba relasikan apa harapannya. Jadi memang ujung dari pemberantasan korupsi, ujung dari penegakan HAM itu adalah bicara soal kebutuhan masyarakat. Lebih ekstrim lagi kesejahteraan. Nah itu arah pembicaraannya ke sana. Tapi memang buat sampai sedetail itu tentu butuh waktu. Apalagi saling serang, kemudian juga kita dengar ya, riuh penonton saling bergemuruh dia di ruang debat ya. Itu juga mungkin menjadi catatan apakah kita perlu batasi penontonnya biar bisa fokus ngelihat perdebatannya, termasuk soal durasi misalnya. Apakah perlu nanti durasi soal paparannya dipersingkat aja biar banyak dia saling bertanya misalnya.
Nah itu kan menjadi hal yang kita tangkap kemarin. Jadi Bu Tama pengen bilang bahwa debat yang pertama kemarin itu embrio yang menjanjikan yang untuk debat Menurut berikutnya. saya di atas ekspektasi saya, karena kan saya ikut ini. Misalnya pada saat kemarin sempat ribut. Oh nanti cawapres nggak ada debat ya. Kan sempat muncul tuh di ruang publik. Kita rapat dengan KPU. Betul nggak? Oh enggak, nanti ada. Tapi memang pada saat perdebatan mereka akan datang semuanya ke tempat debat. Tapi yang debat fokus. Pada saat capres dia capres, pada cawapres udah oke ya, jangan berubah lagi ya. Nah kan itu yang penting. Nah itu terjadi. Nah apa yang terjadi maka dari itu sebagai permulaan sih yang berbeda dari tahun kemarin ya tadi. Ada pertanyaan-pertanyaan yang memang itu porsi lebih banyak dan meskipun masih dengan sifatnya pakai gitu ya. Masih pakai perasaan rikuh gitu ya. agak rikuh ya. Tapi sudah masuk ke substansi. Misalnya ada yang ditanya kepada Pak Prabowo, Pak gimana perasaan Bapak? Ada putusan MK. Itu kan udah membuat bingung misalnya. Kalau ada itu saya curhat. Ya. Pertanyaan itu curhat sebenarnya. Jujur ya. Sebenarnya enggak Bang. Esensinya adalah. Cuma begini Tama, saya setuju dengan Anda tadi. Itu kan yang sejak awal di pembicaraan saya mengatakan sebenarnya 2 kata saja itu bagian dari dinamika demokrasi prosedural. Memang demokrasi prosedural dalam kerangka liberal hari ini yang kita anut jauh dari pendekatan musyawarah. Kita mau bicara konstitusi kan di awal tadi. Ada tren, ada perubahan perilaku. Maka panggung-panggung capres atau pilkada debat kepala daerah itu kalau saya tuh tidak mau nonton. Karena itu seperti memindahkan lapangan bola ya kan ke satu pertentangan lalu kemudian para komentator dengan berbagai sporting ya kan berdebat di sana. Jadi sebenarnya imajinasi atau visual itu ketangkap tidak beda dengan sepak bola. Karena mereka mempertengkarkan, memperdebatkan sesuatu yang diatur oleh lalu lintas wasit, yang wasit itu adalah cabang dari kekuasaan, yaitu KPU. Oleh sebab itu, kalau mau mereka sungguh-sungguh dan meyakinkan rakyat, terlebih debat ini kan saya belum dapat data. Apa sejauh mana impactnya, sejauh itu belum bisa ada data. Tama mau ngomong apapun itu hanya basa-basi. Iya kan? Karena orang pendukung Anies juga akan datang. Bahwa ini debat yang terbagus dan Anies tampil sebagai juara. Saya nggak bilang yang terbagus ya Bang. Jadi saya nggak bilang yang terbagus. Nah itu posisi yang saya hormati. Maka saya main 2 kepribadian di sini. Kepribadian saya memang harus jujur mengatakan saya hitam putih mendukung perubahan dan itu alamatnya adalah Pak Anies. Tentu saya bangga prestasi-prestasi yang ditampilkan dalam narasi, sikap tegas, bahkan menghadirkan korban ya. Yang juga bukan sekedar sindiran kata-kata. Korbannya dihadirkan. Korban satu anak yang meninggal. Prabowo juga menghadirkan loh. Iya. Ada Mas Budiman juga di sana. Jadi ketika menghadirkan korban itu kan orang kemudian bersimpati kan. Bu Anies sungguh-sungguh dan rangkaian-rangkaian variabel lainnya. Cuma saya mau kembali begini. Semoga debat capres ke depan nanti mereka harus umumkan ke rakyat. Karena ini penting saya harus ulang. Sebenarnya berapa kekayaan alam kita dari perikanan, tambang, nikel semua. Karena itu pertempurannya di situ. Kan mau bicara keadilan, mau bicara harapan, mau bicara masa depan, diumumkan dulu. Kalau kita punya misal 500.000 triliun, gimana mengelola itu untuk menjawab semua yang menjadi substansi dari perdebatan, kemiskinan, pendidikan gratis, iya kan, kemakmuran. Mungkin itu akan muncul kali di debat-debat yang berikutnya akan ada sesi tema ekonominya kan. Saya yakin itu ada. Mudah-mudahan. Tema ekonomi. Harusnya ada. Itu canggih kalau mereka bilang kekayaan kita sekian, angkanya sekian. Di situ rakyat mendapatkan address bahwa perdebatan itu tidak kosong di atas kertas atau imajinasi, tapi mereka berdiri atas perasaan rakyat yang menyaksikan. Mereka ini jutaan rakyat menonton sumber kekayaan alam. Kemudian orang berdebat dan selama hampir 2 dekade lebih, semua perdebatan itu tidak muncul dalam kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Kira-kira seperti itu. Udah cukup. Ya kalau saya begini Mas, memang secara substansi memang nggak semuanya masuk. Tapi ada beberapa yang menurut saya penting. Meskipun juga ada juga yang sifatnya kekecewaan. Ya misalnya ketika kita bicara soal HAM, ya tersenyum, ketawa itu kan juga bentuk kalau dia ngelihat misalnya teman-teman yang Kamisan datang terus aksi. Teman-teman korban HAM yang banyak jumlahnya. Bahkan yang terakhir Prof Mahfud tangani itu ada sekitar
614 yang kita pulihkan hak-haknya soal bantuan medis umur hidup dan lain sebagainya, itu kan kita nggak bisa bercanda. Kita nggak bisa hanya sekedar, oh ini korbannya ada kok mas saya sekarang, ini sekarang nih ada nih di belakang saya nih, mendukung saya semua, nggak gitu. HAM itu nggak gitu bicaranya. Kau mau ngapain? Kan begitu. Ya memang pertanyaannya tadi lebih ke sifatnya di mana makamnya. Tapi kan esensinya adalah ketika kamu jadi presiden, ini isu HAM mau diapain? Ya. Apakah ada unsur pencegahannya? Gimana penanganan yudisialnya? Non yudisialnya udah sampai di mana? Nah, ini kan hal-hal yang dibicarakan tadi malam juga. Gitu, Mas. Oke, sekarang kita ajak untuk ini pertanyaan tentang masalah HAM dan konflik di Papua. Coba dengarkan jawaban dari services yang Prabowo. terbaik untuk rakyat Papua, melindungi rakyat Papua dari keganasan para separatis dan teroris. Ini belum selesai, Bang Faisal udah ketawa. Apa yang dibikin ketawa ini? Coba mainkan. Belum udah ketawa nih, menarik ini. Itu yang tadi saya mau tegaskan bahwa kalau bicara soal Prabowo ini, dia selalu saya menggunakan istilah, Prabowo itu belum keluar dari mentalitas barak militer. Misal dia menggunakan diksi separatisme, itu kan cara pandang Orde Baru. Dan Jokowi dalam kebijakan Papua itu tidak menggunakan separatisme. Betul. KKB kan, Betul. kriminal bersenjata Betul. untuk menghindari Kekerasan bersenjata. kekerasan. Abang jangan bilang kriminal juga, abang belum Kekerasan, kekerasan bersenjata. Itu menunjukkan bahwa pertama Prabowo pikun, dia tidak menguasai apa yang diperjuangkan dalam visi Jokowi. Padahal dia di lingkaran inti. Dia hanya menjual Jokowi itu kan ditangkap publik itu kan soal proposal saja supaya semua atribut dia lebih banyak di jalan-jalan. Dan kedua, aura ya kalau saya lihat Prabowo menyampaikan itu di belakang itu kan ada aktivis 98. Ya. Andi, Budiman, kawan-kawan kita. Itu runtuh, mereka punya moralitas. Ya tadi kalau saya lebih tadi. Ya, mereka tidak, mestinya kan mereka interupsi. Mungkin kalau saat kongres banting kursi, Bang. Jadi orang-orang dengan sikap gaya politik komando Prabowo ini tidak layak sebenarnya diajak untuk debat. Ini kan dipaksa karena elektoral saja, karena election saja kan. Tidak ideal. Ya, kalau saya malah ini Bang. Tadi kalau dia mendengar tadi apa yang Pak Prabowo sampaikan, justru saya melihat Pak Prabowo sepertinya dia gagal mengidentikan dirinya dengan Pak Jokowi. Oh gitu. Ya, kenapa? Karena dia tidak bisa menjelaskan. Tadi istilah separatis dan segala macam itu kan belum diputuskan. Kita bilang KKB kok. Dan apa yang dilakukan? Kerjasama yang dibangun, dialog dilakukan, dan yang paling fokus adalah bagaimana memulihkan hak korban dulu. Ada yang ditembak, ada yang meninggal. Itu yang meninggal gimana? Apakah kemudian hak psikososialnya itu dipenuhi, kemudian keluarganya kemudian mendapatkan perhatian dari pemerintah, itu yang dilakukan. Nah ini yang menurut saya hilang. Jadi apa yang disampaikan hanya bicara penegakan hukum. Itu siapa harus diberantas. Ada korban yang meninggal, nggak gitu. Ya, misalnya ada perkara-perkara yang meninggal. Ada yang namanya bantuan psikososial. Jadi ketika ada korban yang meninggal, misal orang tuanya, dan gara-gara meninggal, maka anak-anak tidak bisa bersekolah. Nah itu yang dipikirkan. Gimana biar sekolah? Tinggal di mana? Dan lain sebagainya. Nah itu yang coba dijawab oleh Mas Ganjar. Ada nggak dialog? Pak Prabowo, kita tahan dulu. Saya mau jawab. Waktunya Bapak merespon nanti setelah mendengarkan jawaban ataupun tanggapan dari paslon nomor 1. Atau terima kasih atas pengertiannya. Boleh Bang Faisal atau Bang Tama mau materi apapun itu, termasuk juga mungkin gestur dari para capresnya. Atau gestur yang saya mau tanggapi. Nah, orang-orang yang misalnya kita lihat visual tadi kan hampir 3 calon presiden ini kan tangannya kan dalam posisi yang seperti manut, ikut kepada tradisi acara, tidak dinamis, tidak apa ya. Kalau kita lihat debat di Eropa, di Amerika itu kan santai, rileks kan, seperti dipasung dalam satu protokol diskusi. Jadi sebenarnya mereka tidak bisa bicara HAM kalau mereka belum mengekspresikan kebebasan. Tapi dalam konteks Papua ini, waktu yang diberikan tidak bisa menjabarkan. Karena itu kan masalah holistik, harus dilihat secara komprehensif. Dari sudut semua pandangan. Jadi tidak ada satu ruang debat yang singkat itu, siapapun dia mampu secara tegas, singkat untuk menjawab masalah Papua. Menurut saya nggak mungkin itu.
Karena masing-masing akan punya argumentasi yang berbeda. Tadi klarifikasi sedikit. Tadi abang benar. KKB, kelompok kriminal bersenjata. Kriminal bersenjata. Jadi Kalau masih kriminal kembali berarti ke wilayahnya polisi itu ya. cuma bukan saya wilayah mau tentara ya. senggol Mas Tama sedikit. Sebenarnya hubungan tim sukses dengan calon itu juga tim sukses harus berani menyodorkan gagasan-gagasan yang melampaui calon presiden. Supaya dia bisa kemudian di ruang publik itu ada efek yang kemudian menyadarkan capres untuk mengambil langkah-langkah yang lebih agresif. Jadi kalau dari awal sampai sekarang saya bicara, saya tidak mau terjebak dalam pengulasan visi misi Pak Anies karena hampir seluruh publik di tanah air mengakui jauh sebelum Pak Anies masuk capres itu intelektualnya diakui, konsistensinya diakui, kelembutannya diakui, akhlakul karimnya diakui. Nah, waktu yang terbatas di dinamika debat capres itu tidak bisa menghukum Pak Anies dan juga misal Pak Ganjar kan, karena mereka memang lahir dari realitas keinginan publik yang natural. Hanya kan ada satu variabel karena ada titipan kekuasaan untuk meloloskan Prabowo Gibran ini. Kemudian maaf kalau dari sudut pandang oposisi, ini bikin rusak aja panggung demokrasi kita. Karena orang yang dikonfirmasi langsung kan kuburan di mana kan. Itu kan sebenarnya Pak Ganjar ingin mengatakan Anda ini misal diduga pembunuh. Anda bertanggung jawab dong sama korban, bertanggung jawab secara moral. Anda tidak layak bicara HAM, tidak layak bicara demokrasi. Anda bermasalah di masa lalu. Kalau meminjam bahasa saya sebagai aktivis, bahasa oposisi. Jadi itu yang paling kuat ditangkap oleh publik dan kemudian runtuhlah baleho-baleho atribut-atribut yang begitu banyak tidak mampu seimbang dengan kualitas Prabowo. Terlebih kan ada di sisi tersendiri Gibran itu lompat-lompat ya. Sebagai calon wakil presiden dan itu viral di media sosial. Jadi saya harus objektif dari sisi oposisi menangkap ada modal dan harapan yang dimiliki oleh Anies dan Ganjar, sementara Prabowo mengalami kebangkrutan di awal perdana debat capres dan itu satu kenyataan yang tidak bisa ditolak. Memang terlihat pikun, terlihat kaku. Ya kan, dan harus mengkonfirmasi apa yang menjadi pertentangan dalam hati nuraninya. Ini bacaan publik seperti itu. Jadi semoga debat capres ke depan, saya ulangi lagi, harus berbicara dalam realitas dan jiwa rakyat. Bahwa realitas rakyat tertindas, jiwa rakyat dihardik, maka mereka harus sungguh-sungguh bukan hanya kata-kata, tapi menghadirkan satu solusi yang langsung dilihat rakyat. Gue punya ikan ini bisa 1 tahun menurut Susi, 200 triliun rugi. Perikanan potensi hilang, apa yang mesti diperjuangkan oleh Ganjar dan Anies itu kira-kira. Oke ya Bang Faisal sama Bang Tama, kita lanjutin lagi nih untuk persoalan yang saat ini tentang pemberantasan korupsi dan terobosan untuk menimbulkan efek jerah gitu. Kebetulan yang ditanya Pak Ganjar, jadi kita simak dulu videonya, setelah itu baru kita mintakan komennya. Dari sini maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua, perampasan aset. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan agar bisa punya efek jerah bahwa ini tidak main-main. Namun yang perlu diberikan adalah contoh dari seorang pemimpin bahwa Bang Faisal, hidup sederhana, Bang Tama, Bang Faisal lah. Cukup meyakinkankah jawaban itu? Atau tingkat abstraksinya masih tinggi itu? Ya ini kan sebenarnya kalau kita bicara soal debat-debat calon ini kan ini hanya mengupgrade perdebatan yang pernah juga ramai dalam perdebatan pilkada soal kasus pemberantasan korupsi, terus diakumulasikan dalam perdebatan capres. Menurut saya ini hanya permainan kata-kata. Karena Ganjar ini kan berada di lingkaran kekuasaan, masih punya wakil di sana dan dia mewakili partai misal PDIP. Dia sebelum debat capres meyakinkan rakyat, sebenarnya kan dia bisa mendorong PDIP. Di dalam proses pemilu ini kan banyak ada pelanggaran-pelanggaran HAM juga kan. Pelanggaran-pelanggaran hukum anti korupsi terjadi kan. Ini nggak nyebut kasus Harun Masiku nih. Iya seperti itu. Jadi ada anomali menurut saya, ada ambigu. Di sisi lain di panggung itu Ganjar berbicara seolah-olah ingin meyakinkan rakyat demi mendapatkan elektabilitas. Tapi fakta menunjukkan PDIP sebagai partai yang menjadi ujung tombak dari pemerintah.
itu tidak mengambil tindakan-tindakan. Jadi ucapan Ganjar sebagai produk politik dari PDIP tidak sesuai dengan karakter PDIP yang hari ini tampak sangat jelas terlalu manut kepada Jokowi. Mestinya kan dia buktikan bawa ke debat capres. Sebelum saya ke sini saya sudah minta untuk PDIP menghidupkan Komisi 3, kemudian membuka skandal kejahatan korupsi 349 triliun misal. Kasus-kasus tambang ilegal, kasus-kasus korupsi yang ada di lingkaran kekuasaan. Dan PDIP meminta untuk memanggil KPK mempertanyakan dugaan keterlibatan Kaisang dalam beberapa kasus yang parkir hari ini kan di KPK. Nah bahan itu kemudian dibawa sebagai landasan perdebatan mereka yang rakyat melihat memang ada kesungguhan. Tapi kalau debat seperti itu kan sama dengan calon-calon kepala daerah lainnya. Mereka berimajinasi lewat tekstual, lewat catatan tulisan, kemudian hafal, lalu mencoba untuk bunga-bunga di sana. Jadi saya pribadi menginginkan dari kubu oposisi, mereka yang berbicara itu selaras dengan tindakan. Kalau punya infrastruktur strategi, misal partai politik atau ada dalam pemerintahan, buktikan saja dulu. Dengan kinerja itu maka rakyat yakin. Karena rakyat itu melihat fakta dan mereka punya alat, punya instrumen. Alatnya dibikin mati, alatnya tidak berfungsi, kemudian dia masih membangun harapan palsu. Maka gaya Ganjarnya harus dirubah. Nanti persepsi publik akan menyimpulkan, ini kan tidak beda dengan gaya Jokowi juga yang diandalkan sebagai produk partai politik PDIP. Faktanya kan banyak bohong, banyak kasus korupsi terjadi, bahkan pelanggaran-pelanggaran HAM yang sangat tragis terjadi. Jadi tidak boleh berhenti dalam pertentangan kata-kata, pesona politik palsu, tapi masih secara konkret. Kata dan perbuatan dalam hubungan relasi kekuasaan, visi, struktur itu harus ditampilkan secara apa adanya. Itu menurut saya. Ya, tentu apa yang Mas Ganjar sampaikan itu kan sebetulnya menegaskan apa yang diajarkan oleh Bang Faisal tadi. Masukin dong, aktivis kan kasih masukan kepada presidennya. Itu masuk. Apa yang disebut? Data-data ICW dikutip. Itu kan bukti, dan satu-satunya capres yang pakai data-data teman-teman NGO, teman-teman aktivis, ya Mas Ganjar Pranowo. Satu. Yang kedua, terkait dengan pesan yang mau disampaikan, itu kan sebetulnya panjang. Kita punya puluhan dalam visi misi penjelasan itu tahapan-tahapan pemberantasan korupsi. Tapi kan waktu durasinya pendek. Maka dari itu kita harapkan, Mas Ganjar, kita langsung simpel aja. Tujuannya apa? Oh iya, efek jerah ya. Nah efek jerah di mana? Cuma dua. Satu, hukuman yang seberat-beratnya, semaksimal mungkin. Kenapa? Karena datanya ICW bilang, 2.249 terpidana korupsi 2022, itu rata-rata divonis hanya 3 tahun 4 bulan. Betul, Pak Jokowi, era presiden Pak Jokowi ini, bahwa jalan tuh, dihukum pelaku korupsi, tapi hukumannya tidak konsisten. Mungkin perkara-perkara besar yang orang ngelihat semua bisa 15 tahun, bisa 13 tahun, tapi perkara-perkara yang di luar sana itu bagaimana sanksinya? Makanya kemudian keluarlah angka rata-rata 3 tahun 4 bulan, masih ringan. Jadi kalau kita mau bilang korupsi di Indonesia gimana, ya sanksinya ringan. Itu yang kita harus beresin. Maka dari itu kita harap tidak ada lagi yang namanya disparitas putusan pengadilan. Makanya Mas Ganjar dengan simpel dia bilang, satu, hukuman yang berat. Kedua, pemiskinan. Nah, kita berasumsi, kita berangkat pada pijakan bahwa koruptor ini itu takut bukan hanya di penjara, tapi dimiskinkan. Makanya upaya perampasan aset dilakukan. Nah, bicara soal perampasan aset sesuai dengan portofolio, menurut saya tentu yang paling lengkap hari ini adalah pasangan Ganjar Mahfud. Kenapa? Karena satu-satunya sudah action, ya Prof Mahfud. Dari segi tindakan, misalnya kasus Surya Darmadi, dipidana sudah. Siapa yang teriak-teriak di ruang publik? Iya, Mahfud MD. Berapa kerugian negaranya? Potensinya bisa 100 triliun, satu perkara. Apa poinnya? Poinnya bahwa ketika bicara soal rekam jejak, hari ini orang yang paling pas di isu ini adalah Ganjar Mahfud. Dan poin lainnya adalah ketika kita bicara soal pemberantasan korupsi, tentu nggak adil kalau ada frasa yang bilang bahwa Mahfud ini kan Menko Polhukam. Kok korupsi masih begini? Tidak bisa. Kenapa? Karena fungsi Menko itu mengkoordinasikan.
Di mana tanggung jawabnya? Ada pada KPK, ada pada kejaksaan. KPK hari ini kita tahu ada prestasinya, kita nggak tutup mata. Tapi ketika kemudian ketuanya tersangka, kan juga jadi permasalahan. Nah, maka dari itu kita berusaha merangkum masalah yang sangat-sangat kompleks dengan bahasa yang sederhana, itulah yang Mas Ganjar sampaikan. Jadi tentu saya optimis ketika orang yang bicara punya rekam jejak, visi misinya juga jelas, dan orang-orang yang akan mengisi sudah teruji. Demikian, Bang. Jadi ada hubungannya nggak dengan institusi KPK? Dari sekedar partai politik. Setelah Rakyat revisi tidak undang-undang KPK itu kan sekarang berada di bawah rumpun eksekutif kan, Betul, bukan betul, yudikatif betul. kan, yang Ya. dipakai untuk merangkul Ya. atau memukul lawan Betul, politik. betul. Ada hubungan nggak dari itu? Dalam visi misi yang disampaikan kepada KPU, yang kemudian juga kita punya versi penjelasannya, turunan dari masing-masing poin tersebut, kita juga bicara soal revisi kok undang-undang KPK. Kita juga bicara soal revisi undang-undang tindak pidana korupsi. Kenapa kita perlu revisi? Karena faktanya pada hari ini memang IPK kita dalam 2 periode terakhir ini yang paling rendah. 38 ya sekarang. CPI, Corruption Perspective Index-nya, Perception Index-nya Perception itu yang paling rendah. Itu kan juga celaka. Artinya apa? Pandangan dunia kepada Indonesia itu ada dalam situasi yang nggak percaya. Bisa nggak sih lo berantas korupsi? Kira-kira begitu. Maka dari itu, intervensinya apa? Yang paling pertama, kita revisi semua regulasi-regulasi yang berhubungan. Apa aja itu? Undang-undang Tipikor. Undang-undang Tipikor itu 2001 terakhir direvisi, sekarang 2023 ada jenis pidana-pidana baru yang dia belum masuk di sana. Misalnya apa? Contoh, yang paling gampang deh. Illicit enrichment atau kekayaan yang tidak bisa dijelaskan asal-usulnya. Di negara lain, di Australia misalnya, kalau ada pejabat dia memenuhi kriteria unexplained wealth atau kekayaannya nggak bisa dijelaskan nih, bisa dirampas. Di kita ada nggak pidananya? Nggak ada. Nah, maka dari itu kebolongan-kebolongan tersebut ini akan kita atasi. Kita juga belum punya yang namanya undang-undang perampasan aset. Disebutkan oleh Mas Ganjar juga. Kenapa kita butuh? Contoh paling gampang. Ada koruptor, kerugian negaranya besar sekali. Dia meninggal sebelum vonis. Pertanyaannya, boleh nggak diambil hartanya? Nggak boleh, karena apa? Belum ada hukumannya, belum putusan. Tapi dengan undang perampasan aset, dia bisa melakukan proses itu di luar dari hal-hal yang menjadi hambatan tadi. Nah, itu poinnya, Mas. Coba kita lanjutkan. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya Undang-Undang ITE atau pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu. Ada yang bisa ditanggapi dari Ya, kalau saya ngelihat Iya, siapa dulu nih? saya kira begini, kalau Pak Anies kita nggak usah bahas lah. Kenapa? Ada kekuatan narasi yang didukung oleh realitas. Jadi suara Pak Anies itu kan tidak berdiri pada kemampuan dia merakit kata-kata, tapi dia hanya membunyikan realitas itu secara utuh. Jadi semua yang diucapkan Pak Anies itu susah untuk dibenturkan dengan ini kan. kalau saya masih bisa, Nah, masih bisa. masih bisa katanya. Kenapa? Coba Menurut kita saya, dengar. Bang, Cuma tadi ini saya mau- adalah contoh Mas Anies itu nggak update. Ya. Di mana nggak update-nya? Dia masih bicara undang-undang yang kemarin udah diketok, Iya. ya nggak? Undang-undang Dia ITE. undang-undang itu udah diketok. Apa yang dibahas itu udah hilang. Harusnya soal apa? dia 27 ayat 3 pasal 28 pasal undang itu hilang, ITE ya? itu sudah. Kalau saya baca di media belum kalau Itu nggak sudah salah. diketok Bang. Abang berarti juga orang update. Ini contoh nggak update. Padahal kita ini Ini berarti satu kubu nggak update ya? ya Capresnya sama supporternya. Kenapa? Iya. Tapi begini, penting. Intinya secara esensi Oh, saya kalau tadi setuju saya tangkap itu dengan Pak yang Anies mengatakan satu Saya setuju. faktor Apa yang impact di ini, masa Bang? lalu kan. Saya setuju dengan yang Mas Anies sampaikan. Bagus. Saya setuju Setuju. betul bahwa kemudian kebebasan berpendapat itu perlu kita perhatikan. Walaupun dia nggak update. Mungkin ini lebih ke next step-nya gimana. Undang-undangnya udah ada. Apa yang kita perlu kawal? Undang-undang itu butuh yang namanya peraturan pelaksana. Itu yang kita kawal. Jadi tetap Undang-Undang ITE itu tetap menjadi isu. Tapi tahapannya, obatnya bukan lagi kembali ke revisi undang-undang. Tapi undang-undang selanjutnya butuh produk turunan. Butuh mensinergikan dengan undang-undang lainnya. Termasuk komitmen dari penegak hukum. Ada kepolisian dan kejaksaan. Itu yang harus kita rapihkan.
Jadi tentu keindahan kata-kata Mas Anies bukan tanpa celah, ya. Jadi ini juga masukan juga harus lebih update. Kira-kira begitu poinnya. Ya. Jadi Mas, diakui. Insan harus tanya kenapa setiap Tama bicara itu saya diam. Kenapa tuh? Saya sementara menikmati, ada perubahan habitat sehingga perubahan struktur bahasanya saya nikmati. Dia lebih bergeser pada pembicaraan yang tidak beda dengan kalangan oposisi. Artinya kalau memang nantinya Ganjar Pak Anies masuk putaran kedua kan kita bersaingnya lebih enak. Kalaupun Pak Anies masuk atau Pak Ganjar, Amin. dengan Prabowo ya. Amin dan Kita kabul. sudah. Diamin-aminin tuh. Amin dan kabul. Cuma Jadi saya yang mau masuk tadi mau Anies merubah dan Ganjar. Sayang ini Bang Tiga yang ada. Jadi saya mau sedikit penajaman soal cara pandang menyangkut korupsi. Saya itu tidak pernah mau baca dan tidak mau peduli soal pertentangan menyangkut indeks anti korupsi, indeks demokrasi dan lain-lain. Karena itu variabel-variabel yang hanya muncul di permukaan. Sebenarnya kita harus merubah paradigma. Misal begini, ada kesadaran yang kuat disuarakan oleh salah satu tokoh NU, bahkan salah satu ketua Dewan Suro itu. Belum lama ini kan beredar video mengatakan bahwa ada 15%, satu kelompok 16% menguasai ekonomi, sumber daya ekonomi 80%. Ini satu kalimat yang kalau direnungkan memang faktanya demikian, ada kesenjangan. Ada segelintir orang jumlahnya cuma 16% menguasai 80% sumber kekayaan ekonomi dan sumber kekayaan alam. Artinya semua variabel perdebatan dengan dasar indeks apapun itu gugur. Berarti kita bicara soal realitas korupsi itu ada pada kesenjangan ekonomi. Kalau lazimnya di satu negara di mana sumber daya kecerdasan rakyatnya di atas kita, mereka sudah bergolak ini, terjadi revolusi. Bahwa negara gagal dengan format yang dibangun. Karena bagaimana bisa segelintir orang ini menjadi perkasa, menjadi hebat, atau sering dialamatkan oligarki, kemudian yang lain itu membebek dan disuruh hanya bicara pasal demi pasal yang tidak menyelesaikan masalah. Nah, di sini keberanian yang perlu ditampilkan oleh para calon presiden dalam debat. Yang dimaksud substansi itu melihat ini secara utuh. Maka diperlukan pendekatan yang revolusioner. Harus masuk kepada akses konstitusi. Kalau negara dengan sistem seperti ini berarti bayangannya sistem kapitalis yang dipandu oleh oligarki. Maka pengertian perdebatan korupsi itu hanya di kaki-kaki aja, di jaringan-jaringan kecil. Kasus-kasus besar tidak akan bisa dibongkar. Dan di meja Pak Mahfud itu mengalami kesulitan untuk membuka secara terang 349 triliun kasus yang sempat menghebohkan. Bahkan bukan itu. Pak Mahfud juga kan mengintip. Ada penggunaan dana COVID 1.600 triliun di alih lingkaran kekuasaan. Itu tidak menjadi prioritas. Ada kebocoran yang besar dalam sumber daya alam. Kemudian Pak Mahfud itu hanya mengatakan, mengutip pernyataan mantan ketua KPK. Kalau itu dikelola sumber kekayaan alam yang bagus, maka setiap tahun setiap orang dapat 20 juta. Itu tidak menyelesaikan masalah. Nah, cara-cara ini atau debat yang ditampilkan itu, jujur Pak Ingsan, saya nggak mau. Karena saya udah tahu sejak awal, semua itu hanya permainan retorika. Dalam rangka menyebarkan pesona. Saya berharap debat berikutnya, ketika misalnya Pak Anies atau Pak Ganjar mempertanyakan tentang isu HAM yang dialamatkan kepada Prabowo, kalau mereka punya bukti, itu mereka langsung habis debat datang ke kantor polisi, datang ke Komnas HAM, minta untuk diproses. Sehingga rakyat melihat, ini bukan sekedar debat, tapi sebuah sikap moral yang sungguh-sungguh. Karena belum tentu mereka ini usai debat nanti bisa jadi calon, bisa jadi presiden, belum tentu terpilih. Manfaatkan dukungan moralitas publik yang begitu kuat hari ini dalam satu gelombang kesadaran, gunakan hak sebagai warga negara, bertindak konkret. Kepada Pak Ganjar juga begitu. Publik masih menunggu. Mudah-mudahan di debat berikut Pak Ganjar mengatakan, saya minta Pak Mahfud untuk buka semua orang-orang yang terlibat di dalam lingkaran kekuasaan dalam kasus korupsi. Jadi bukan lagi debat, tapi memperjuangkan gagasan dengan menggunakan ruang debat. Sehingga debat tidak berhenti dalam pertentangan kata-kata. Tapi ada tindakan yang langsung dirasakan oleh publik. Itu di beberapa negara, capres-capres itu melakukan itu. Di ruang debat itu, misal mereka mengatakan, kami
kandidat yang miskin. Kami buka nomor rekening, kalau Anda yakin kepada kami untuk perubahan, masukkan dana penggalangan ke rekening nomor sekian. Besoknya tuh ratusan miliar uang masuk. Jadi kemampuan untuk melakukan bukan kata-kata. Tapi panggung itu dijadikan sebagai instrumen konsolidasi untuk tindakan yang dapat dipastikan mengikat rakyat. Ikatan rakyat itulah akan menumbuhkan elektabilitas. Nah, Pak Anies dengan Pak Ganjar kesempatan untuk melakukan itu. Kalau Pak Prabowo sudahlah, kita nggak usah diskusi lah. Coba nih, Ya. kita dengerin lagi nih. Lanjutnya Pak Prabowo yang ngomong nih. Coba tolong di play kawan. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Arah benar. Bapak Prabowo. Oke, ini show-nya menarik. Show-nya ya, saya bilang show-nya menarik. Kan? Ini yang nggak berubah. Arah benar. Sistemnya berubah, lawannya berubah, tapi kandidatnya yang nggak berubah. Ada Pak Prabowo dan emosinya. Nah, itu dia yang nggak berubah. Kalau kualitas jawabannya, tanggapannya Pak Prabowo gimana? Ya kalau sosok seperti itu bagian dari pembohongan terhadap publik juga. Di satu sisi mereka mencoba mengusung sesuatu yang dianggap serius, rakyat fokus, kemudian berujung joget-jogetan. Memainkan gimmick jadinya nih Nah ya. itu Jurus-jurus menurut gimmick saya ya. sangat melecehkan. Maka saya bilang saya nggak mau nonton. Ya, karena modal Prabowo itu cuma dua. Modal pertama memang instrumen gemoy itu sebagai bagian dari terapi untuk menjaga emosinya. Jadi saya menduga ada semacam masukan dari dokter ya. bahwa untuk memastikan Anda tidak terpancing emosi. Jogetin aja. Ini barusan nyaris lose control ya. Iya. Yang kedua modalnya dia ini ada satu yang ditangkap oleh publik, bahkan saya sendiri. Jadi gitu Bang. Ini ya? kan rejim Jokowi kan di mata rakyat dalam bahasa yang sederhana, bahasa rakyat. Ini barang busuk, tapi kemudian dicoba dipoles untuk menjadi modal dia untuk menarik suara. Karena sudah terlanjur Prabowo dipasung oleh jebakan hasil survei yang abal-abal bahwa tingkat kepuasan rakyat kepada Jokowi itu 80%. Nah di arus psikologi itu terus-menerus Prabowo dalam semua debat itu selalu mengatakan Jokowi bagus, Jokowi tidak otoriter, tidak diktator. Satu politik dengan memanfaatkan dua kamar. Ada karakter politik komando yang seolah-olah dia masih di barak militer. Dan ada jilat-menjilat dalam kekuasaan untuk dalam rangka memuji kekuasaan karena memberi kenikmatan bagi dia. Jadi belum kuat Prabowo. Dari pilpres ke pilpres, semua ucapannya itu sudah disimpulkan rakyat. Isinya cuma ujungnya bohong. Janji kesetiaan dia di pagum pilpres. Terbukti hari ini kan, dia rela meninggalkan pendukungnya dan masih ke pusat kekuasaan. Jadi perilaku dia di dalam kekuasaan dan kompromi politik dia dengan rejim Jokowi hari ini itu menggugurkan semua apa yang ingin dia bangun untuk meyakinkan rakyat. Bung Tama, Ya. tadi waktu Pak Prabowo bicara tadi kayaknya kelihatan puas banget mentertawai itu. Apa yang ditertawai? Gimiknya kah? Iya, Atau apanya? saya melihat lebih karena seperti hiburan ya, yang kemudian ada emosi yang kemudian keluar di sana. Padahal kan sebetulnya ini panggung yang berdebat dan biasa-biasa aja, nggak perlu kemudian harus tarik emosi. Dan saya rasa juga jawaban dari Mas Anies juga karena saya nonton ya cukup elegan gitu. Jadi saya harus akui bahwa perdebatan-perdebatan yang seperti ini menurut saya sih ya nggak lebih dari sebuah hiburan karena kan esensinya hilang. Apa yang mau ditagih? Misalnya, Pak Anies, kau jadi karena saya. Terus kata Pak Jokowi, kata Pak Anies bilang ke Pak Prabowo kan, oh tadi Bapak juga keluar dari koalisi karena Bapak sudah
sudah capek juga jadi oposisi kira-kira begitu. Itu kan hanya itu pesannya. Nggak ada yang kemudian ini demokrasinya rusak katanya, turun dia. Terus mau diapain? Kan itu nggak dijawab. Nah itu yang kemudian kelihatan. Tapi ya saya melihat ya itu adalah perdebatan yang memang tidak masuk ke dalam substansi. Malah kabur substansinya. Kira-kira begitu nggak saya? Ya ini buat saya lucu-lucuan aja, Pak. Lebih tepat. Tadi satu titik lagi yang Iya. rasanya menarik ketika putusan MK dan MK itu terbuka di sini, maksudnya dibahas di panggung ini gitu. Coba kita play dulu videonya ini. 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Keren, ini pertanyaan keren nggak nih? Enggak. Enggak, karena yang ditanya bukan masalahnya, tapi perasaannya. Kalau perasaan kan suka, Saya- nggak suka, saya walaupun- senang, nggak senang itu perasaan. Saya walaupun Tapi pendukung substansinya Pak Anies, masuk. saya enggak. Coba kita dengarkan jawaban Pak Prabowo. Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Agak muter-muter Jadi ya jawabannya. Iya. Karena tim pertanyaannya saya, muter, para jawabannya pakar juga muter. hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara. Nah ini keren. Ini keren. Ini bisa diulang. Saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Para pendang, Mas Anies, pendukung, Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Coba kita pause dulu. Ketika Bang Faisal bilang ini keren, coba dielaborate apanya yang keren? Ya ada satu kalimat di situ yang bagus. Kita ini bukan anak kecil. Bahwa Prabowo sadar pertanyaan itu dialamatkan untuk menyindir Gibran, untuk mempermalukan Gibran. Karena kan menyangkut keputusan MK kan. Jadi ketika Prabowo menjawab kita bukan anak kecil tadi kan, itu saya nangkap. Ada gambar Gibran kemudian 30 detik berikutnya kan ini kan. Jadi pertanyaan itu hanya untuk melecehkan bahwa keputusan MK itu untuk mengkarbit Gibran dan diterima oleh Prabowo. Jawaban Prabowo itu yang penting. Karena Anies hanya menyampaikan keluhan itu kan sudah umum. Kalau Anies nggak jawab, nggak tanya juga kan Prabowo butuh panggung untuk menjelaskan itu. Kalau menangkap secara kebatinan, sinyal di balik itu, Prabowo tampaknya menyadari akan kehancuran suara, ambruk suara karena ini satu pemaksaan yang melalui proses yang dinilai oleh publik koalisi, maka dia rela untuk kalah dan mempersilahkan Pak Anies
untuk sebagai pemenang. Kan dia bilang kita kalau mau dipilih aja, kan dia datang ke capres itu kan untuk mengatakan pilihlah saya. Tapi kemudian di depan Pak Anies dia mengatakan kalau tidak dipilih tidak apa-apa. Berarti dia sudah mengajarkan kepada pendukungnya bahwa kalau saya tidak bisa jawab begini ya sudahlah jangan pilih saya. Jadi ada yang tersirat itu yang menarik. Bukannya itu jawaban yang basisnya betul-betul formalistik gitu. Iya. Sangat formalistik gitu. Natural. Jawaban dia tuh natural, Bang. Saya harus jujur. Untuk ini saya lihat Prabowo itu natural menjawabnya. Sadar bahwa sebuah lembaga strategi negara mengkarbit putra presiden dan dibonceng oleh Prabowo untuk jadi calon wakil presiden. Dia sadar secara moral itu. Oleh sebab itu dia mengatakan kalau tidak memilih saya juga tidak apa-apa. Dengan nada lembut itu bergetar di sana mempersilahkan para pendukungnya untuk ikhlas, tulus, bersatu dukung Pak Anies, kira-kira seperti itu. Ini kan kita nangkap ya bisa keluar seperti itu. Ada sorry gimana tuh? Sorry ya. Itu bagian dari gimmick ya. Coba Bung tawa. Iya, tentu tadi kata-kata sorry ya itu ya kemudian kemarin pun juga saya ketawa tadi ya. Menghibur ternyata. Ya. Boleh dulu. Ya tadi lagi mungkin juga seperti yang saya bilang tadi ini juga bagian dari luapan emosi ya. Dia kesal gitu ya sampai bilang sorry ya dan itu nggak sekali 2 kali sorry ya. Nah tapi mungkin itu kalau by script atau kira-kira dianggap natural, spontaneously. Saya rasa atau saya menduga kayaknya tim dari TKN nggak mungkin menyiapkan Pak nanti kata sorry ya kayaknya enggak, kayaknya natural itu sepertinya natural. Dan kemudian kalau saya lihat sebenarnya pertanyaan Mas Anies juga ya memancing itu ya, dia memancing emosi karena sebetulnya yang dikejar sama Anies ya betul tadi gimana perasaan Bapak. Esensi pertanyaannya ini ada putusan yang lahir dan kemudian gara-gara putusan tersebut hakimnya kena putusan etik. Dan kalau kita bicara etik itu bukan soal benar salah, tapi etis nggak etis, pantas nggak pantas. Kira-kira gimana perasaan Bapak nih? Ini gara-gara putusan yang kurang pantas, terus Bapak memanfaatkan itu. Kira-kira begitu kan pertanyaannya, dijawab dengan ya nggak masalah. Buat kami nggak masalah, secara hukum itu nggak masalah, karena bukan benar salah. Kan begitu, kalau hukum benar salah, menurut saya sesimpelnya, hukum itu benar salah, politik itu menang kalah, dan kalau etik itu pantas gak pantas. Nah jadi memang kemungkinan arahnya ke sana, sehingga jawabannya pun terluap tadi, sorry ya. Tapi poin pentingnya tadi seperti yang Bang Faisal sampaikan. Bukannya etika itu di atas hukum. Ya, setiap orang punya perspektif masing-masing. Dia sudah menyelesaikan tadi soal itu. Dia, enggak, pokoknya secara hukum gak masalah, saya akan coba terus. Kan itu poinnya. Nah makanya kemudian apa yang Mas Anies bilang itu benar. Jadi kalau saya salah, yang hukum publik ya. Kira-kira begitu kan simpel pesannya. Nah kita kembalikan kepada publik ya. Ya poin lainnya adalah ketika mereka berdua larut dengan soal urusan itu, ya Ganjar asik-asik aja dia, kalem aja dia jelaskan. Pokoknya program saya A, B, C dan D. Dia manfaatkan ruang perkelahian antara dua orang tersebut buat menjelaskan hal-hal yang belum sempat terjelaskan. Kira-kira begitu. Bang Faisal ada mau tambah dikit nggak? Dikit aja sebelum saya tutup nih. Saya kira cukup. Ya Semoga apa yang mereka ucapkan mereka wujudkan dengan konsisten. Ini Itu udah harapan persoalan kita. nanti menagih janji ya, Ya. menagih janji kampanye nih. Ya. Kira-kira Dan begitu. mereka udah ngomong kepada publik dan kalau kelak mereka terpilih harus sungguh-sungguh mereka wujudkan. Baiklah. Debat capres yang pertama kan udah selesai tuh ya. Selesai, gitu. Dengan segala Ya. dinamika, dengan segala unsur-unsurnya, ada gimmicknya, ada Ya. jawaban macam-macamnya. Jadi Betul. apalagi kalau tadi kita boleh taruh harapan itu embrio debat yang menjanjikan kemudian Ya. dengan yang pertama Ya, seperti ini yang tidak betul seperti sekali. orang skeptis bahwa Betul sekali. udah basa-basi kaleng-kaleng gitu Betul, kan. betul, Jadi betul, ya baiknya betul. kita tunggu Iya. deh. Kita tunggu debat-debat berikutnya plus nanti seperti yang Bang Faisal bilang kita tagih Lagi janji-janjinya. janjinya. Betul sekali, betul. Baiklah, Sobat TN, itu tadi menarik banget. Dua orang para pihak, saya nggak pengen dengan narasumber nih, karena artisan ya dua-duanya. Betul. Tapi rame banget, seru banget gitu kan. Walaupun di antara keduanya terlihat banget ada riku-rikunya juga untuk terang-terangan menyerang sebelah nih. Karena nggak adil Mas, sebelahnya nggak ada. Ini yang kita nggak mau juga. Baik, itu dulu yang bisa
Mimbar Bebas Special Edition BRI untuk debat capres yang pertama. Jadi kita akan kawal dengan nanti di debat-debat cawapres berikutnya akan hadir lagi debat Mimbar Bebas Special Edition. Jadi tetap panteng, tetap tonton, tetap saksikan Mimbar Bebas Special Edition di Diskursus Net. Tabik.